Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS218 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LA18100SE. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS 8,545, CAS 0,538, KTS 0,506, GMS 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coilnya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speaker utamanya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 1200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian menimbang pergerakan Xmax
Titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 42 Hz. Dan untuk atasnya, nanti boleh menyesuaikan. Tapi ini tentu sifatnya nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel, dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 131 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 42 Hz, frekuensi 38 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 10,4 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 880 mili, kemudian lebarnya 1220 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 525 mili. Untuk port, ini ukurannya adalah 120 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 384 mili. Tekukan ini 141 mili, dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini, dan ini. Kemudian penguatan ini ukurannya 60 mili dan ditambahkan segitiga kecil di sisi kanan dan kirinya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 165 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 667 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka bagian ini dibuat menggunakan triplek 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 63 mili, dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 25 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 16 mili. Kalau di total sampai bibir depan ini,
ukurannya akan menjadi 20 mili. Jadi ini dikurangi 4 mili sebagai dudukan dari RAM atau grill speakernya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang digunakan. Sementara untuk penguatan ini sebenarnya hanya opsional aja. Jadi boleh ditambahkan dan boleh juga dilewatkan. Sementara untuk handle, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX TTS 218 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA 18100SE. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.